Biwadaramang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 Jumadil Akhir. Alhamdulillah, bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2024. Kita kembali bertemu di Majelis Taklim Muslimat Baitur Rahman dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin, Senin yang lalu, kita membahas tentang bab Natal. Akhirnya bahas bab tahun baru. Bedah hukum merayakan tahun baru dan hal-hal yang haram yang sering terjadi pada malam tahun baru. Ya, karena kita sekarang sedang menginjak tanggal 30 Desember. Berarti tahun baru tinggal menghitung hari. Enjing berartinya. Enjing orang-orang merayakan tahun baru di jam 00. Ya. Kita bahas bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap seorang muslim ketika mengalami pergantian tahun. Apa yang mesti kita lakukan? Dimulai dari sejarahnya, nanti kita akan bedah sejarah adanya tahun baru. Judulnya, bedah hukum merayakan tahun baru dan hal-hal yang haram pada malam tahun baru. Yang pertama poinnya, ini pernah saya jelaskan di tahun 2022. Yang tahun seberapa? 2024. 2 tahun yang lalu pernah saya terangkan di sini. Anu hilap detail. Gitu. Cuman dulu judulnya teh merayakan tahun baru. Sekarang mah lebih ke hal ditambahan rujukannya tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Yang pertama, merayakan tahun baru hukumnya haram. Bagaimana penjelasannya? Ya, bagaimana penjelasan bahwa tahun baru ini haram? Yang pertama, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan Baihaqi. Ada hadis kata para sahabat Nabi, karena li ahli al-jahiliyah yaumani, dulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari, fi kulli sanatin yal'abuna fihima, setiap tahun yang mereka senang-senang ketika itu. Ya, nama hari rayanya itu hari raya Nairuz dan Mihrajan. Jadi sebelum datang Islam, orang-orang jahiliyah selalu merayakan namanya hari Nairuz dan hari Mihrajan. Setiap tahun yal'abuna fihima. Falamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengatakan, ya, qala kana lakum yaumani talabuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Kata Nabi, dulu kalian memiliki 2 hari raya untuk kalian biasa senang-senang di dalamnya. Sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sahur Nabi, 2 hari Nairuz dan Mihrajan yang biasa kalian rayakan itu, sekarang Allah ganti dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti semenjak turun hadis ini, semenjak Nabi bersabda hadis ini, maka hari raya Nairuz dan Mihrajan tidak pernah lagi dirayakan oleh orang-orang Arab. Karena itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Apa Nairuz? Nah, ini dipercepat ya karena 5 halaman. Nairuz adalah awalu yaumi fis sana as-samsiyah wa huwa min a'yadil furs. Kata para ulama, Nairuz adalah hari pertama pada tahun Samsiah dan dia adalah termasuk hari raya bangsa Persia, bangsa Iran. Jadi Nairuz teh
hari pertama tahun Syamsiah, berarti tahun baru teh ya. Hari pertama tahun Syamsiah. Syamsiah itu Masehi. Berarti Nairuz adalah merayakan tahun baru. Ini Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, dan dia Nairuz adalah awal sanati Syamsiah, awal tahun Syamsiah. Syamsiah itu Masehi, awal tahun Masehi, sebagaimana awal bulan Muharram adalah awal tahun Qamariyah. Jadi lamun dihitung peredaran bulan, ya, bulan tahun yang dihitung melalui peredaran bulan namanya Qamariyah. Itu Hijriah di orang mah. Bulan yang diawali dengan peredaran matahari disebut, yang dihitung berdasarkan peredaran matahari disebut Syamsiah atau Masehi. Senaso Ibnu Qayyim Nairuz teh awal tahun Syamsiah. Berarti tahun baru. Ya lamun ayeuna nama tanggal 1 Januari lamun ayeuna nama. Jadi dulu orang Arab jahiliyah biasa mengadakan tahun baru, merayakan tahun baru Syamsiah Masehi. Dan dulu itu dimulainya itu bukan mulai bulan Januari, ternyata lihat di bawah. Kadang-kadang dulu menurut sebagian pendapat al-yaumul hadi, hari ke-21 dari bulan Maret dari tahun miladiah. Jadi biasa nate awal tahun baru teh dulu mah tanggal 21. Dan dia adalah hari kegembiraan bagi orang Persia, Iran, yaitu hari raya awal tahun mereka. Jadi kangge orang Iran mah tahun baru nate kapungkur dimulai tanggal 21 Maret. Bagi orang Iran nanti dirubah ya ku Julius Caesar jadi tanggal 1 Januari. Jadi di bawahnya ada penjelasannya. Dia adalah hari yang padanya matahari berpindah kepada bintang Aries 21 Maret dan biasanya terjadi pada bulan Barmahat, bulan 7 dari bulan-bulan Kiptiah yang padanya tiba musim semi dari bulan-bulan Kiptiah. Dia adalah awal tahun Syamsiah sebagaimana awal Muharram adalah awal tahun Qamariyah. Itu menurut kepercayaan orang Persia. Nanti masing-masing kaum atau masing-masing agama memiliki keyakinannya masing-masing terhadap tahun baru ini. Nah, di sini diurutkan. Nomor 1, menurut Mesopotamia kuno, awal tradisi tahun baru, perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru pertama kali tercatat dalam peradaban Babilonia kuno sekitar 2000 sebelum Masehi, berarti sebelum adanya tahun Masehi. Mereka merayakan festival Akitu. Naon Bu? Akitu. Nya kitu teh geuning Akitu. Yang menandai dimulainya musim semi sebagai simbol pembaruan kehidupan. Festival ini berlangsung selama 11 hari. Tuh, jadi kapungkur mah tahun baruan teh 11 dinten. Jadi beureumna teh 11 dinten. Kumaha lamun ibu beureum 11 dinten resep teh? Aduh, resepnya. Dengan upacara keagamaan dan ritual untuk menghormati Dewa Marduk. Ya, dalam buku The Sumerians, The History, Culture and Character. Ya, baca ibu buku nanya. Yang kedua, menurut kalender Julian tadi kan, dan pengaruh kekaisaran Romawi. Pada masa kekaisaran Romawi, tadi menurut tradisi Mesopotamia kuno, ayeuna mah menurut kekaisaran Romawi. Jadi setiap belahan dunia memiliki pemahaman keyakinan terhadap perayaan tahun baru. Yang kedua, kalender Julian dan pengaruh kekaisaran Romawi pada masa kekaisaran Romawi. Awal tahun baru awalnya dirayakan pada 1 Maret sesuai kalender Romawi kuno, karena dulu bulan teh diawali dengan Maret. Di kapungkur bulan teh sanes Januari. Bulan kayak gitu dulu teh Maret Ibu. Jadi Maret, April, Mei baru ke
Januari jeung Februari mah eta mah terakhir diputuskeun teh. Jadi awal bulan teh Maret dulu mah. Sesuai kalender Romawi kuno. Julius Caesar kok macan atuh Ibu? Julius Caesar gitu. Caesar mah atuh di operasi. Julius Caesar itu Sunda banget Caesar atuh. Julius Caesar gitu, Julius mengadopsi kalender Julian pada 46 sebelum Masehi, 46 tahun sebelum Masehi, dan menetapkan 1 Januari sebagai tahun baru. Itu penetapan ini berkaitan dengan dewa Janus, ya. Jadi orang Romawi memiliki pemahaman ya terhadap dewa Janus, ya, dewa permulaan dan penjaga gerbang dalam mitologi Romawi. Janus digambarkan memiliki 2 wajah melambangkan masa lalu dan masa depan. Jadi sina lamun ibu tinggal di Google, dewa Janus teh 2 wajah karena bisa menatap masa lalu dan masa depan. Maka ku Julius Caesar diproklamirkan bahwa tahun baru itu tanggal 1 Januari. Yang ketiga, tradisi Kristen dan kalender Gregorian atau Gregorius yang lainnya. Kalender 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 Gregorian diperkenalkan oleh Paus Gregorius. Maaf ya saya. Oleh Paus Gregorius ke-13. Lawan urang kan di ayeuna kan aya masih kena aya pausnya. Nama paus naon namina? Paus Paulusnya. Pada tahun 1582 untuk menggantikan kalender Julian. Jadi kalender Julian anu tadi itu digentos ku Paus Gregorius untuk menggantikan kalender Julian. Dengan reformasi ini 1 Januari ditetapkan sebagai tahun baru dalam tradisi Kristen Barat. Perubahan ini diadopsi oleh banyak negara Eropa dan menjadi standar internasional. Maka ketika tahun 1582 ditetapkanlah bahwa tahun baru dirayakan pada tanggal 1 Januari dan diadopsi oleh seluruh negara-negara yang ada di Eropa. Gitu, nyabunya. Jadi sebetulnya mah teu aya kaitan yang Islam sedikit pun mana. Semula satu tahun itu dibagi 10 bulan, asal lama 1 tahun teh 10 bulan. Maret, April dan seterusnya. Sebulan berjumlah 35 hari, kapungkur mah. Sebulan teh sabar hari? 35 hari. Dan setiap bulan dikuasai oleh dewanya masing-masing. Bulan yang pertama bernama Maret, kemudian April, Maya, jadi Mei, Juni, terus Kuntilia, terus Sektilia, Quintilia, nama bulan ya Bu, kapungkur ya. Quintilia, can aya Juli berarti-nya, tak aya Juli ya. Dulu namina naon? Quintilia, Sektilia, September, Oktober, November, jadi seberiji 10 ya. Pada masa penanggalan Romawi hal tersebut dirubah, ditambah 2 bulan. Nah, pas masa penanggalan Romawi dirubah, nu asalnya 10 bulan ditambah 2 bulan, Januari dan Februari, sehingga 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan atas perintah Kaisar Julius untuk mengenang jasanya. Setelah kematiannya kaisar penggantinya yaitu Augustus. Beliau merubah nama bulan kelima dan
Keenam menjadi bulan Juli dan Agustus. Jadi asal nama Juli Agustus teh namina naon tadi teh? Quintilia jeung Sextilia. Gara-gara untuk mengenang Kaisar Julius dan Kaisar Augustus, maka dirubah jadi Juli dan Agustus. Mata aya nu lahir bulan Agustus disebut Agus. Aya nu lahir bulan Juli disebut Yuli. Aya nu lahir bulan Desember disebut Desi. Asal lama eta teh imamana nyarios Des panyanakeun ember, Des ember, Des ember. Jadi Desember gitu. Asal lama Des ember. Kan Desi. Miwarang ka putrana Des ember, panyanakeun ember maksudna. Des ember dihijikeun jadi naon? Desember. Tah lamun September asal Asep. Sep ember sep. Jadi September gitu. Cuma tak apalnya. Asal ujungnya. Jadi sebetulnya Julius teh jeung Agustus teh jadi pengganti nama dari Quintilia jeung Sextilia. Ya, di orang nggak itunya. Anu namina Agusti, tapi Juli mah lahirnya bukan Agustus, tapi aku diganti. Terus maka jadilah 12 bulan nama 1 Maret, 2 April, Mei, 4 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi Januari Februari itu asalnya terakhir. Ya. Penanggalan Romawi semua menurut almanak Julian dimulai 21 Maret. Lalu Paus Gregorius Lalu Paus Gregorius ke-13 mengubahnya pada tahun 1586 Masehi karena penanggalan Romawi itu diambil alih gereja, maka dinamakan penanggalan Masehi. Maka diganti kita diawali dengan bulan Januari. Gitu Bu. Jadi itu panjang pisan sejarahna teh. Ibu bisa baca di buku Parasit Akidah. Kadu buku nanti pasti henteu. Ya engke ku abi pamacakeun ieu. Ya Bu ya. Buku Parasit Akidah. No parasit teh mangandeg. Ya jadi aya parasit dina. Berarti urusan tahun baru teh dimasuk ke dina buku Parasit Akidah ke dalam bab akidah eta teh. Bukan sekedar tradisi doang, bukan tradisi tahunan. Tapi ini ada sangkut pautnya dengan parasit akidah. Ya, Azad Merzedek. Yang keempat, Nauruz. Nah, cek orang Persia man, anu macana Neirus, anu macana Nerus, anu macana Nauruz. Pokoknya nama imam menurut kepercayaan orang Persia, tahun baru Persia. Nauruz secara harfiah berarti hari baru. Tuh, nya Nauruz ge hari baru. Adalah perayaan tahun baru yang dirayakan sejak zaman kekaisaran hese dewa itu namanya Kang Emed hese Achaemenid 550 sampai 330 sebelum Masehi di Persia. Karena dulu dunia dikuasai oleh Romawi dan Persia. Perayaan ini jatuh pada equinox musim semi sekitar 21 Maret dan melambangkan pembaruan alam. Nauruz juga menjadi bagian dari kalender Zoroastrian. Zoroaster, jadi agama yang menyembah api. Berarti Majusi Persia tebu. Nerus merupakan awal tahun baru Persia. Hari raya Nerus sendiri merupakan salah satu hari raya terbesar Persia. Bangsa Persia berkeyakinan bahwa manusia dilahirkan pada hari raya Nerus. Jadi senabaheula teh manusia teh dilahirkan pada hari raya tahun baru awal diciptakan. Keyakinan ini berasal dari ajaran agama Zoroaster. Zoroaster teh agama yang menyembah api. Salah satu agama kuno yang menjadi unsur penting dalam membangun peradaban Persia di Iran. Gitu. Hari raya Nerus ini adalah hari raya Majusi Persia, milik Iran yang sebagian sukunya tunduk pada kekaisaran Persia. Di antara suku tersebut ialah sebagian suku-suku Afghanistan penganut Syiah, sebagian suku Kurdi dan sebagian suku di Asia Tengah. Jadi walaupun disebut Persia, banyak dari orang-orang Asia, suku Kurdi, suku Asia Tengah dan Syiah.
Kalau kita mah syukur orang, ya, gitu ya. Gitu ya Bu. Peringatan hari raya tersebut telah dimulai sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu dan selalu menjadi prioritas utama bagi orang-orang Iran. Bahkan begitu besarnya perhatian mereka terhadap hari raya ini, mereka mendaftarkan perayaan ini tahun baru teh di UNESCO sebagai kebudayaan dunia pada tahun 2009. Jadi pas tahun 2009 teh orang-orang Persia mengajukan ke UNESCO agar dijadikan menjadi hari penting bersejarah, yaitu tahun baru teh. Ritual Newroz bersumber pada peradaban Zoroaster dan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Setelah Islam datang dan menaklukkan Persia 14 abad yang lalu, perayaan ini pun bermetamorfosis, berubah sehingga selaras dengan ajaran Islam. Demikian menurut mereka. Jadi Islam datang dirubah, tapi ayeuna kalakah dirayakeun deui gitu ya. Pada hari Newroz, orang-orang Persia mengenang kembali sejarah para kaisar dan kekaisaran Persia yang pernah menjadi imperial kuat di dunia. Jadi pas menunggu detik-detik tahun baru teh mereka teh naonan berkumpul ngariung dicaritakeun sejarah baheula teh urang teh pernah berkuasa. Jadi selama menunggu jam kosong-kosong mereka teh menceritakan kekuatan nenek moyang mereka. Jadi gitu. Jadi untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan mereka nu baheula. Baheula teh kieu untuk membangkitkan motivasi anak-anak muda na kitu tabu. Serta upaya mengembalikan kejayaan masa lampau mereka dengan semangat Persia, kemudian dengan semangat Syiah untuk membangun kembali Imperium Persia Raya. Jadi Syiah itu bukan agama Islam, matakna oke. Jadi Syiah itu lebih dekat dengan kaum Majusi. Tak Syiah itu sekarang di Iran. Tapi ana ngaku-ngaku Islam. Tapi di kenyataannya kalau kan menghina para sahabat Nabi, termasuk Siti Aisyah pun dia hinakan. Hari Raya Newroz tampaknya lebih utama bagi orang-orang Syiah Iran daripada dua hari raya Idul Fitri dan Idul. Tuh, cek orang Syiah mah leuwih hade kene tahun baruan daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Faktanya libur Newroz lebih panjang daripada masa libur kedua hari raya Islam tersebut. Hari Raya Newroz dilaksanakan hingga 13 hari berturut-turut. Jadi pesta nate Bu 13 hari berturut-turut. Jadi menceritakan kekuatan dulu masa lalu Persia teh sampai 13 hari. Idul Fitri Idul Adha mah sabar hari libur urang? 2 hari, ingat. Sementara 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hanya sehari atau 2 hari saja. Jika seorang Syiah di Iran ditanya tentang hari yang paling berkesan dan paling ditunggu, dia tidak akan ragu-ragu menjawab hari ke-21 bulan Maret. Karena itu tahun baruna bangsa Newroz. Bangsa Persia sebutnya hari Newroz, yaitu hari pertama Newroz. Padahal hari raya ini berasal dari mitos kuno Majusi, akan tetapi secara konsisten terus dilaksanakan yang diberikan prioritas yang begitu besar sehingga hari raya ini tetap lestari bahkan mengalahkan hari raya yang lainnya. Jadi ini menurut pemahaman kaum Majusi. Tadi mas sebelumnya menurut pemahaman orang Nasrani, ya, nama menurut pemahaman orang Maju. Di dalam perayaannya kaum Majusi menyalakan api dan mengagungkannya tuh, karena mereka adalah penyembah api. Kemudian orang-orang berkumpul di jalan-jalan, di halaman dan pantai itu, Bu. Jadi kan pas hari tahun baru teh karena itu nya ke jalan, ke halaman, ke pantai. Mereka bercampur baur antara lelaki dan wanita, saling mengguyur sesama mereka dengan air dan homer dengan minuman keras. Ya. Bahkan senalamun aya anu teu ikut tahun baruan, hari ya di banjur ku air yang bercampur kotoran. Jadi saat lamun aya ya ibu teh, misalnya ibu teh hidup zaman baheula, alim tahun baruan, diudag ke bumina, dibanjur ku air yang bercampur kotoran. Tapi kalau nu ngarayakeun tahun baru nama dicampur dengan air dan homer biasa, bari mararabok. Ya. Mereka berteriak-teriak dan mana tadi teh? Aduh, mereka berteriak-teriak dan menadari sepanjang kan jika diurang akhirnya mararabok, berteriak-teriak, nari-nari. Ngan bedana kapungkur mah nu kikian teh orang Majusi, penyembah api, nu ayeuna mah orang Muslim gitu. Naik motor ngagandengan batur, aduh. Gitu ya.
Orang-orang tidak turut serta merayakan air Nairun ini, mereka siram dengan air bercampur kotoran. Tuh, semuanya dirayakan dengan kefasikan dan kerusakan. Kemudian sebagian kaum muslimin yang lemah iman, nah lihat ini. Kemudian sebagian kaum muslimin yang lemah iman, ya, dan ilmunya tidak mau kalah sebagian kaum muslimin di zaman itu merayakan perayaan tahun baru Masehi ini. Bahkan sebagian lagi supaya tampak Islami merubah perayaan ini pada tahun baru Hijriah dengan senang-senang, mabuk-mabuk keluar ke jalan. Ya Bu, bahkan di internet sudah ngiris. Tapi lihat baca-baca di internet tadi, jadi sebenarnya tahun baru itu selalu menjadi tahun perzinahan massal. Jadi tahun perzinahan massal itu terjadi pada tahun baru. Dengan dalih teh, ayo urang babakaran yuk. Orang ngarayakeun tahun baru padahal berzinahan massal. Ya, kata seluruh ya kedai-kedai yang di sana menjual kondom-kondom, harga penjualan kondom di malam tahun baru meningkat sangat pesat. Bu, sangat pesat. Bahkan dulu saya pernah baca di puncak Bogor itu Bu eta banyak tukang sasapuna menemukan banyak kondom-kondom di malam tahun baru. Ada cenah dina grup Sunda, awas cenah awewe babakaran teh eta teh alasan keur merenggut keperawanan kamu. Itu tahun baru. Jadi itu cenah orang-orang yang lemah imannya. Al-Mukriji dalam Khutotnya berkata, menceritakan bahwa yang pertama kali menjadakan peringatan tahun baru Hijriah adalah para pendukung bid'ah dari penguasa jin. Daulah Ubaidiyah Fatimiyah di Mesir. Daulah Syiah yang mencabik-cabik kekuasaan Daulah Abbasiyah dengan pengkhianatan dan kelicikan, dan sampai sekarang pun anak cucu mereka masih gemar merayakan perayaan bid'ah yang tidak pernah Allah dan Rasulnya tuntunkan. Dina muslimahsunnah.wordpress.com. Merayakan tahun baru haram bagi umat Islam karena dapat menyerupai perayaan agama lain dan sering kali melibatkan kemaksiatan seperti perzinahan, minuman keras, dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang dikhawatirkan. Padahal lamun aya mah izin bade tahun baruan ieu kumaha? Bobo we bobo. Bobo we dong keluar bumi. Keluar bumi ke tanggal 2 gitu. Atau kan tahun baruana tanggal 3 Desember. Nah, urang mah keluarna tanggal 1 gitu. Ya. Mari kita bahas dari dalil lain baru sejarahnya ya. Ini baru sejarah. Belum dalil-dalil dari Islamnya. Yang kelima, tradisi orang Yahudi. Jadi tadi mah Nasrani heula, aya terus Persia, ayeuna cek orang Yahudi kumaha? Saur sumber orang Yahudi. Pesta tahun baru sendiri merupakan siarnya kaum Yahudi tuh, yang dijelaskan di dalam Taurat mereka, yang mereka sebut dengan awal Hisya atau awal pesta bulan. Pesta awal bulan, maaf. Yaitu hari pertama Tashrin yang mereka anggap sama dengan hari raya Idul Adha-nya kaum muslimin. Mereka mengklaim bahwa pada hari itu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ishak alaihissalam yang Allah tebus dengan seekor kambing yang gemuk. Padahal disembelih Ishak atau Ismail. Nah, Yahudi juga ngarobah kitab Tauratnya. Yahudi, maka lah kan ngarobah kitab Taurat. Nukuduna Ismail dirubah jadi kata orang Yahudi, tahun baru teh bertepatan dengan pembebasan Nabi Ishak yang tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kayak jinges dina kisah itu salah ngasbar tentangan. Bukan Nabi Ishak, tapi tapi karena orang Yahudi mah keturunan Bani Israel yang tidak satu jalur nasab dengan Nabi Ismail, jadi we ngaku Nabi Ishak. Ya Nabi Ismail mah tadi dianggap karena keturunan bangsa Arab. Nanti kata anaknya teh anak cucunya keturunannya bangsa Arab, keturunan Nabi Ibrahim tapi anak cucunya bangsa Arab gitu ya. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang besar yang diadakan oleh Yahudi, karena sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih adalah Ismail, bukan Ishak alaihissalam. Karena sejarah mencatat bahwa Ismail adalah lebih tua daripada Ishak, dan usia Ibrahim pada saat itu adalah 99 tahun. Tuh hari tadi Nabi Ibrahim 99 tahun. Bahkan Nabi Ibrahim di sepitan nanti usianya 80 tahun. Ya, Nabi Ibrahim di sepitan 80 tahun. Halaman selanjutnya. Mereka melakukan tahrif. Non tahrif teh penyelewengan fakta.
Semisal ini disebabkan oleh kedengkian mereka, karena mereka tahu bahwa Ismail adalah nenek moyang orang Arab, sedangkan Ishak adalah nenek moyang mereka, orang Bani Israel, Yahudi. Kemudian datanglah kaum Nasrani mengikuti jejak orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul pada malam awal tahun Miladiah, tahun baru. Dalam perayaan ini mereka melakukan berdoa dan upacara khusus dan begadang hingga tengah malam. Tuh, sih begadang ya Bu. Mereka habiskan malam mereka dengan menyanyi-nyanyi, menari-nari, makan-makan dan minum-minum sampai menjelang detik-detik akhir pukul 12 malam. Tuh ibunya makan-makan tuh. Mata abi teh ke santri harus dicarekan pas. Naon ngabakar jagung malam tahun baru? Nggak boleh. Sarare terjadi ngabakar jagung. Nah, bukan nggak boleh ngabakar lah. Jadi saya bukan ngelarang ngabakar jagung atau makan-makan, ya silakan. Ngan entong pas tanggal orang-orang keur ngarayakeun tahun baru bisi tasyabuh menyerupai walaupun teu niat. Tapi anggar orang masuknya. No. Ustaz cenah kona mereka pengantar be tahun baruan. Cak-cak gitu nya. Jadi bukannya nggak mau kumpul-kumpul keluarga, tapi ini ada kekhawatiran. Jikalau misalnya kita di akhirat teh orang ternyata nu dikurang lakukan teh emang teu dosa, hukum teh boleh gitunya tahun baruan teh. Urang teu rugi. Baiklah balagi henteu ngan hukum teh boleh misalnya cek Allah teh tahun baruan teh wios misalnya. Anjeunna baheula henteu kan teu rugi, teu dosa, teu menang pahala. Gitu. Tapi lamun saeuneuna ke di hari kiamat teh haram. Urang kalakah ngalakukeun. Gitu. Dosa teh leuwih aman teu ngalakukeun kan? Teu kababawa gitu, moal dihisab. Gitu maksudnya kan seandainya kan walau alam. Gitu. Jadi kita lebih darul mafasid, menolak kerusakan itu diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita gini. Lebih baik menghindar daripada nanti kita nggak tahu akibatnya di hari kiamat jika puna Allah mengadili kita. Tuh kan begadang hingga tengah malam, kan begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja kalau bersama istrinya, ibu. Lampu-lampu dimatikan dan setiap orang memuruk orang yang ada di sampingnya tuh. Jadi lampunya dipareman, engke lepas jam 00 tangkep orang yang ada di sampingnya, harus perempuan dan laki-laki berpasang-pasangan. Jadi itu zina secara umum itu. Ya. Jadi zina secara umum. Ya, terus lampu-lampu dimatikan dan setiap orang memeluk orang yang ada di sampingnya sekitar 5 menit tangkep. Semuanya sudah diatur bahwa di samping pria harus ada wanita. Kadang-kadang mereka saling tidak mengenal dan setiap orang sudah tahu bahwa yang orang lain akan memeluknya ketika lampu dipadamkan. Mereka memadamkan lampu itu bukan untuk menutupi aib, namun untuk menggambarkan akhir tahun mulanya tahun baru. Jam 00 diurungkeun lampu, bledak pepetasan. Nah gitu. Jadi mulailah pepetasan dinyalakan gitu kan. Trompet, orang Yahudi maniup trompet, orang Nasrani bikin orang Majusi niup pepetasannya api, gambaran api, orang Nasrani merayakannya dengan foya-foya. Gitu. Nah, nomor 6, perayaan tahun baru di Indonesia. Di Indonesia, perayaan tahun baru diperkenalkan oleh penjajah Belanda. Tuh wajar kan, Belanda Eropa nyapunya pada masa kolonial. Tradisi ini awalnya terbatas pada kota-kota besar seperti Batavia, Jakarta. Ini kota-kota besar, lembur moal aya baheula mah. Acara-acara yang diselenggarakan mencakup pesta, parade, dan pertunjukan seni yang mengadopsi tradisi Eropa. Kini perayaan ini telah menjadi satu trademark tersendiri. Muda, tua, pria, wanita, anak-anak, dewasa, muslim, kafir, semuanya berkumpul untuk merayakan tahun baru. Segala bentuk acara untuk menyambut perayaan ini bermacam-macam. Ada yang syarat dengan kesyirikan, dan ada lagi yang syarat dengan kemaksiatan dan kefasikan, dan ada lagi yang syarat dengan kebid'ahan. Dan ada pula yang syarat dengan kesemua itu.
Yang dengan keserikan seperti inilah upacara penyambutan tahun baru yang kental diwarnai dengan klinik, perdukunan dan ilmu sihir. Dulu ada perdukunan ilmu sihir. Segala paranormal berkumpul dan memberikan ramalan tentang awal tahu cek paranormal dari TV-nya. Tahun depan yang artis yang meninggal ada beberapa orang. Berarti mana ke baledogan. Tahun depan tahun 2025 ada yang meninggal. Ya akal eno maut tentu pra kumaha eno maut. Artis yang akan meninggal inisialnya M misalnya. Berarti banyak teh baledogan sebetulnya mah. Lamun kejadian alhamdulillah lamun teu ge da geus poho deui buat roge. Ana berita eta. Ya, paranormal berkumpul dan memberikan ramalan tentang awal tahun, baik dan buruknya. Sebagian lagi ada yang nyepi ke gunung-gunung atau ke tempat keramat untuk mencari wangsit alias ilham dan dari setan, ilham dari setan. Aya nu ka gunung, aya nu ka pantai terus berbuat maksiat, zina dan lain sebagainya. Ada lagi yang syarat dengan kemaksiatan dan kefasikan. Dan ini sangat banyak sekali dan mendominasi. Mulai dari pentas musik akhir tahun yang menghadirkan wanita-wanita telanjang tidak punya malu yang bergoyang-goyang, menari-nari moral sampai merusak moral, sampai acara minum-minuman keras, narkoba dan seks bebas. Bahkan mereka sedang meniup janu-janu. Janu-janu teh trompet-trompet. Trompet-trompet itu bagian daripada agama Yahudi. Kata kalau orang meninggalnya, orang Nasrani nyalakan lonceng, orang Yahudi niup trompet, orang Majusi menyalakan api. Ini sapaket kabiadana aya. Niup api dan niup trompet aya. Nyalakan api, kembang api aya. Majusi. Ya. Nur jinah anu poya-poya aya orang Nasrani dan orang Persia. Jadi sepaket ya Bu. Jadi orang teh sebetulnya mah keur ngarayakeun kebiasaan-kebiasaan yang bukan merupakan kebiasaan orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi sebaiknya malam tahun baru teh ka mana? Bobo. Cicing we bobo lah. Cing tibra kayak wangi-wangi tahajud biasa we urang mah. Enggak ada yang spesialnya. Mihrojan. Nah, jadi kan ayat 2 tadi Nairus dan Mihrojan. Aun Mihrojan teh Idul Kharif Indal Furs. Mihrojan adalah hari raya Muslim rontok, Muslim atau antara musim dingin dan musim panas pada bangsa Persia. Mihrojan adalah awal hari matahari berpindah padanya pada bintang Libra tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Sebagaimana penampaknya dalam perbandingan dengan Nairus yang biasa terjadi pada bulan Tut awal bulan Kipti dan bulan-bulan Kiptiah juga. Keduanya, Nairus dan Mihrojan adalah 2 hari yang di pertengahan dalam udara iklim panas dan dingin, sama pada malam dan siangnya. Jadi sama-sama merayakan tahun baruan gitu tah. Jadi itu sejarah tahun baru, sedikit pun tidak ada dominasi Islam di dalamnya. Maka yang kedua, orang yang merayakan tahun baru, poin kedua, meniru tradisi non-Islam. Menyerupai tradisi kaum non-muslim dalam perayaan yang bertentangan dengan Islam menunjukkan kerelaan hati terhadap keyakinan mereka yang bisa mengarah pada pelanggaran akidah. Jadi bukan sekedar rame-rame unggul, bukan sekedar babakaran unggul, tapi ada kemungkinan mengarah pada pelanggaran akidah karena menganggap sama dengan orang Nasrani kudu dirayakan. Menganggap sama dengan orang Yahudi harus dirayakan. Menganggap sama seperti orang Persia, orang Majusi untuk dirayakan. Pelanggaran akidah berarti bentuk persetujuan eta teh Bu. Ditambah kemudian lamun ditambah sambil berzina, sambil mabok. Eta geus leuwih parah deui. Allah berfirman, "Wala taqu ma laysa laka bi ilmun innas sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ulan." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lamun ilmuna tong dirayakeun sudah. Biar we. Kenapa? Daripada nanti kata Allah dihisab pendengaran, mata, hati, telinga. Nah, mana bertahun baruan? Apalah ente Islam? Kan jadi orang berat ke dari kiamat. Dan ketika kita tidak melakukan tahun baruan, kita ente rugi kan? Rugi itu Bu.
ruginya. Anggar orang bahagia merayakan tahun baru termasuk meniru-niru orang kafir, dan sejak dulu Nabi kita sudah mewanti-wanti bahwa umat ini memang akan mengikuti jejak mereka. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'khudhu ummati bihadil qurun qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Mengikuti jalan generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal nurutan maranehna, sehasta demi sehasta. Ya, lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah, apakah mereka itu seperti Persia dan Romawi? Kata Nabi, selain mereka siapa lagi? Senang orang bakal nuturkan sadai, lamun tenuturkan orang Persia aja Romawi. Jadi senang merayakan tahun baru sama seperti mendukung tradisi keyakinan orang Persia dan Romawi yang Nabi sabdakan, hati-hati jangan mengikuti mereka. Halaman keempat, Ibu. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juri dobin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang yang sebelum mereka, yang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke dalam lubang biawak, dobte biawak, masuk ke lubang biawak, pasti kalian ikan ikut kayak itu, bisa nuturkan. Walaupun mereka masuk ke lubang biawak, dan pasti akan mengikutinya. Walaupun cilaka dituturkan, Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, apakah yang engkau maksud ya Rasulullah adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Faman. Jadi sudah jelas Ibu, orang sebagai umat Islam banyak yang mengikuti jejak Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yang nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi, aku memegang kalian dari api neraka. Cepengan ku Nabi teh, tapi kalian kalakah hayang turun wae ngeus cepengan teh cenah. Hayang kana seuneu wae gitu. Jadi kalian sudah ada di tepi api neraka, ku Nabi di cepengan. Tapi kalian kalakah hayang loncat wae kana seuneu eta ngeus cepengan ku Nabi. Gara-gara ini mengikuti jejak-jejak orang-orang yang bukan dari orang Islam. An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas menjelaskan yang dimaksud dengan shibrin sejengkal dan ziro sehasta serta lubang dob, lubang biawak ya adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah laku Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal kekufuran. Tetap tekapir mah tekapir ngan kalakuan maraneh nanti siga orang kafir. Perkataan beliau ini adalah suatu mujizat ini adalah suatu mujizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat ini. Rasul bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Tong tu turut munding oke tuh ya. Iya kan. Pun anak oke nangis yang trompet entong masih trompet engke tanggal 2 boleh masih trompet sok jeung tukang dagang na peser asal entong ayeuna meserna gitu meserna engke tanggal 2 atau tanggal 3 terus beres tahun baruna ayeuna mah bisi disangkana nurutan maraneh bisi nauzubillah. Yang ketiga, di malam tahun baru banyak pergaulan bebas dan zina. Ya ini saya sudah terangkan tadi, banyak berita-beritanya, link-linknya banyak sekali. Jika kita lihat pada tingkah laku muda-mudi saat ini, perayaan tahun baru pada mereka tidak lepas dari ikhtilat, campur baur antara pria dan wanita. Dan berkholwat berdua-duaan. Bahkan mungkin lebih parah dari itu, yaitu sampai terjumus dalam zina. Ini yang sering terjadi di malam tersebut dengan menerjang berbagai larangan Allah dalam bergaul dengan lawan jenis. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina ini adalah satu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan yang buruk.
Jadi mendekatinya saja jangan, iya mah kalau dilakukan. Maka ibu kalau punya anak perempuan ataupun laki-laki, tolong diantepkeun bisi jadi terjerumus ke dalam perbuatan yang keji. Nauzubillah. Ya, diga sibuk rame, saparua rame. Wah, tinggal di alun-alun. Ibu, ngarina luar biasa. Kembang api geuning kuda mah jam 00 jam 11 geus tiup. Ya kan orang yo kadang-kadang rame teh jam 00. Tapi tos anu nyobaan jam 11 anu nyeuneutik kembang api. Jika itu tunduh main teh. Tunduh bisa teu kabujang minangka ayeuna seuneutan. Tunduh saking ku tunduh jam 11 sering gandeng. Ya. Tahun baru cenah kitu nya. Dari tahun baru orang geus teremawat terus tahun baru teh. Lihat di bawahnya. Tidaklah seorang penjinah berzinah dalam keadaan ia seorang mukmin. Tuh, lamun imannya kuat, ilmunya tinggi, ya nanti keimanannya itulah yang akan menghalangi dia untuk berbuat zina. Jadi lamun ayeuna budak kurang dididik imannya kuat, insya Allah imannya itu akan jadi tameng supaya dia tidak berbuat perzinahan. Setiap anak Adam, kata Nabi, telah ditakdirkan bagian untuk berzinah dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Tuh, jinah kedua mata adalah dengan melihat, jinah kedua telinga dengan mendengar, jinah lisan adalah dengan berbicara, jinah tangan adalah dengan meraba menyentuh, jinah kaki adalah dengan melangkah, jinah hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Di mata heula ningali awewe geulis di mata cepengan terus cuman dielus-elus diusapan dicium dar bae geus ngobrol kitu ka dieu. Tah itulah banyak terjadi pada malam tahun baru. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya bisa katakan ieu teh perjinahan secara massal dan kata Allah menyiksa satu kaum karena di sana sudah terjadi kemunkaran yang didiamkan, bahkan baru difasilitasi ku negara. Nauzubillah min dzalik. Ada kewajar dalam Indonesia teh loba musibah. Gara-gara naon setiap kemungkaran kalahkan difasilitasi, kalahkan diantep ke. Makanya ketika ada Ustaz cenah ngisi tahun baruan biasa teh anggo ceramah di masjid daripada pemuda-pemuda cenah kekaruan tahun baru mending Ustaz ngisi we cenah, cari ngisi ceramah teh. Punten abi mah tahun baru pada bobo. Abi gitu, abi jawabnya gitu. Coba lamun semua orang pikirannya sama. Semua orang pikirannya tahun baru barobo. Sieuna teh kieu geus di masjid kalau kalumpat ka tempat hiburan kan sarua-sarua keme. Tuh, misalnya di masjid orang lengoh. Orang bisa bobo. Ya, orang kan apa? Orang tuh bisa memantau anak kita 24 jam. Ya, nya salam di masjid. Walau alam kayaknya teh. Ka mana? Kecuali imannya kuat kita mah ya takutnya sih kayak gitu. Tapi lamun sepakat mahnya MUI na presiden na gubernur wali kota tahun baruan di hari mah caricing aja dong udah aman lain ramenya aman tuh aman ya bu ya tahun kamari abi ke Pangandaran tapi pas tahun baru tanggal sebarana abi ke Pangandaran tanggal 3 kalau nggak salah abi ke Pangandaran. Tanggal 3 abi ke Pangandaran. Ngobrol sareng nu guru penginapan, nu tukang dagang. Kumaha tahun baru kamari rame teu kitu ka itu terus. Sepi cenah Pak. Sepi kunaon? Gara-gara si pemerintah teh ngumumkeun dina TV teh. Sanes ngumumkeun tahun baru bahwa Pangandaran berpotensi tsunami. Jadi bukan tahun baruan. Pangandaran berpotensi tak eta. Jadi gara-gara sieun tsunami. Jadi wah kacau sih pemerintah teh jadi seutikan pengunjung tahun baru guys. Biasa nama pinuh pantai teh. Tuh cek orang dinya ge. Jadi di sieun teh ku pemerintah. Mun pemerintah di sieunana bakal sepi pantai, tapi di kota mah ada lain pantai, angare rame. Maksud saya, orang yang punya kekuasaan dengan satu ucapan tsunami wae sarieun. Kemudian lamun malam tahun baru yang keluar rumah dirajia. Wah, didenda. Ya, bisa.
untuk pemerintahna Islami. Iya mana di orang masa wana atuh dengan dalil toleransi. Padahal bukan toleransi, eta mah asimilasi, sinkritisme, pencampuran antara hak dan batil. Kata Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa antum ta'lamun. Kalau kalian mencampur adukan antara hak dan batil, padahal kalian tahu itu kebatilan. Tahu dia campur adukan. Ima toleransi di mana hordeng? Ini mah kebatilan. Lamun non muslim sok wios orang Kristen mas. Nah, kan ini tanda nya we wish you Merry Christmas and Happy. Kan jelas di tanda lagu nya selamat hari Natal dan tahun kan sudah sapaket eta di lagu oke. Kenapa tuh orang Islam berikut-ikutan kerbau? Nah, ikut-ikutan kerbau teh. Turut munding gitu, ikut-ikutan kerbau kan. Kenapa bet itu turut munding? Gegeran batur ayang, ngiluan hayang teh. Auzubillahimindzalik. Kurang percepat ibu. Yang keempat, di malam tahun baru banyak anu minum minuman keras dan narkoba. Ternyata homer meningkat payu nate di malam tahun baru. Ibu lihat di internet bagaimana penjualan minuman keras pada malam tahun baru. Tahun baru seringkali dirayakan dengan berbagai macam perayaan yang sayangnya terkadang melibatkan konsumsi homer atau minuman keras. Di berbagai tempat tidak jarang kita menemukan banyak orang yang merayakan malam pergantian tahun baru dengan berpesta dan menikmati alkohol sebagai bagian dari tradisi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jauhilah sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kata Nabi, kulu miskirin khamrun wa kulu muhamrin haraman. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah walaupun sedikit tetap haram, walaupun temabuk tetap haram. Halaman terakhir Bu, halaman terakhir. Yang kelima, tahun baru itu pemborosan dan huru-hara berlebihan. Maaf salah macam nih. Pemborosan dan hura-hura perayaan dalam tahun baru adalah pemborosan besar-besaran hanya dalam waktu satu malam. Jika kita perkirakan setiap orang menghabiskan uang pada malam tahun baru sebesar 1.000 untuk membeli mercon teh api dan segala yang memeriahkan perayaan tersebut, merayakan tahun baru sekitar 10 juta penduduk Indonesia, maka hitunglah berapa jumlah orang yang dihambur-hamburkan, uang yang dihambur-hamburkan dalam waktu semalam. Sawangi sabaraha uang nu dibakar kanggo kembang api. Itu baru perkiraan setiap orang menghabiskan 1.000 perak. 1.000 kali 10 juta rakyat Indonesia. Sabaraha Bu? 1.000 kali 10 juta. 1.000 kali 10 juta rakyat. 10 juta sabaraha? Nolna. 10 M atuh. 10 juta tambah 10 M nya 10 miliar. Eta teh tina 1.000 teh kali seluruh rakyat Indonesia lamun pendudukna 10 juta. Ayeuna namihan pendudukna teh. 10 juta rakyat ngalakeun 1.000 berarti tuh 10 M dina sawengi anu dibakar. Tidak ada arti. Komodi lamun kembang api nanti anu harganya jutaan. Masya Allah, sangat banyak sekali jumlah uang yang dibuang sia-sia. Itulah harta yang dihambur-hamburkan sia-sia dalam waktu semalam untuk membeli petasan, kembang api, mercon, atau yang untuk menyelenggarakan pesta musik dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala tubadir tabdira innal mubattirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguh pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Al-Isra 267. Kata Rasul, kulu wasrabu wa tasaddaqu wal basu malam yukhalid hu israfun au makhilatun. Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan kesombongan. Entong menghamburkan uang. Israf, pemborosan, adalah mengeluarkan harta di luar kebutuhan yang bermanfaat, dan ini bertentangan dengan prinsip hidup sederhana dalam Islam. Tong pedah putra ibu seueur artos, wis mah kaum hiburan macam kembang api, entong.
dihisab cek Nabi oge, apa yang engkau dapatkan dan apa yang engkau keluarkan, Nabi akan tanya. Ya Allah akan tanya pada hari kiamat. Kata Nabi, Allah akan bertanya, dari mana engkau dapatkan uang itu dan kemana engkau keluarkan. Kanggo meser kembang api, berat hisabannya. Ya, padahal di orang masih kena lobaan kekurangan. Semakin naik pajak orang 12%-nya, ya kagak diberikan kembang api. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir, ya kerusakan yang terjadi pada malam tahun adalah membuat keributan dan mengganggu orang. Nupa saya teh ibu seueur asli eta mah. Abi sabaraha kali ningalinya di berita aya nu geruh gitu nya. Nya antara anak muda jeung anak muda beda keur nonton konser adu-adu pada malam tahun baru itu pasigeng-sigeng gitu kan. Gelut akhirnya. Atau di berita teh kena parebut istri ke malam tahun baru gelut. Pasti lamun. Jadi sapaket Bu, mabok, jinah, gelut geus sapaket. Eta mah mabok, jinah, gelut, maboknya terjadi pada malam tahun salawat subuh teu. Bablas atuh beunang teh. Sampai ka wengi kan, salawat subuh bablas. Tahajud komedi tara meurenda. Nauzubillah. Merayakan tahun baru banyak diramaikan dengan suara mercon, petasan, trompet, suara bising lainnya. Ketahuilah ini semua adalah suatu kemunkaran karena mengganggu muslim lainnya. Bahkan sangat mengganggu orang-orang yang butuh istirahat seperti orang yang lagi sakit. Padahal mengganggu muslim lainnya adalah terlarang sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad tamalu butanan wa isman mubinan." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kata Rasul, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Seorang muslim harus menjaga hubungan sosial dengan tidak mengganggu orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal. 5 halaman dikebut, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kudu beres ayeuna, ngarah naonnya ngarah. Beres. Ya abi tadi ngetik sampai jam sabaraha Bu, karek beres jam 2 abi teh ngetik teh. Di kamari teh maca-maca heula gitu kan. Dengar-dengar ceramah heula. Dalam artian Ibu, intina enjing tas tahun baruan omat. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu tong apa mananya? Ibu tong loba gaya omat. Walaupun anak ngajak, Ustaz tadi mah pengkarampel anak incu entong Ibu, abg gempel ente. Ya, mempengempel Ibu enjingna we atuh. Atau ayeuna teh sok enak sok sampai ka. Enak mah kan taya tahun baruan ayeuna teh wengi. Atau engke enjingna. Lamun besok khawatir. Orang da ieu mah kumaha niat? Nya emang edamal amal lebih niat sebetulnya mah ngan tetep orang kan harus hati-hati dalam artian sudah mengikuti ngaramekeun eta walaupun niatna mah da ieu mah niatna ge karena Allah ieu mah kangge bakar-bakar hungkul da ieu mah jeung keluarga tapi belum tentu anak cucu orang paham niat kita. Kumaha kita jadi manulatu si emak oge baheula boleh si emak si abah oge. Nah jadi we terus keturunan-keturunan kita ngikuti jejak kita. Atak matikan tahun baru. Da babi di grup keluarga. Enggak bakal naon ya tahun baru enak. Sarare cek abi teh. Tidur. Ya, tos cicing we di bumi alias kolam. Ya cara cicing tong seueur gaya. Kemudian teh gaduh artos cara cicing. Nu gaduh artos wae cicing nya. Ibu-ibu, mudah-mudahan yang dijelaskan jadi informasi yang bermanfaat untuk kita ya. Dalam artian kita selalu hati-hati dalam bersikap karena setiap perbuatan kita walaupun niatnya baik tapi kalau caranya tidak baik kumaha Bu? Angger Allah tolak. Niat baik cara salah angger kudu apa? Kudu sesuai antara niat dan aturan Allah. Abi mah da niat mabok da mah peda cai. Omar tapi dia aya teu niat angger carana salah mah. Tapi mah teu niat nabrak nu angger. Ku dina Islam mah ya semua dilihat dari zahiriyah. Gitu ya.